Petisi Forum Purnawirawan TNI tampaknya terus menggelinding ramai menjadi, bahkan sekarang sudah menjadi perbincangan para elit bangsa kita, para elit politik kita dan jajaran elit di kabinet pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jenderal A.M. Hendro Priyono sudah berpendapat, Luhut Binsar Panjaitan sudah mengomentari, banyak jenderal-jenderal lain juga sudah berkomentar, bahkan Persatuan Purnawirawan TNI juga sudah turut andil bicara, meskipun semuanya banyak pro kontra dan berbeda pendapat. Tentu sah-sah saja perbedaan pendapat yang terjadi di antara Forum Purnawirawan ini, tetapi yang menarik bagi kita sekarang adalah petisi tersebut telah berhasil menggelinding dan berhasil menyeret banyak pihak untuk terjun berkomentar dalam petisi tersebut, khususnya soal penggantian Wakil Presiden Gibran. Dan kalau kita cermati, sepertinya petisi ini akan terus menggelinding dan akan bisa menjadi kekuatan masyarakat sipil yang akan melakukan kudeta sipil. Kudeta sipil ini bukan berarti bahwa pertempuran militer mengambil alih istana segala macam atau menjatuhkan presiden. Tetapi kudeta sipil itu bisa kita maknai bahwa akan terjadi gerakan massa secara besar-besaran yang mendesak, meminta supaya Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau diberhentikan atau diganti. Semua itu mungkin dalam politik. Meskipun secara konstitusional belum kita temukan landasan yang pas untuk memanjurkan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi kalau sudah gerakan politik yang berbicara, maka semua itu menjadi mungkin. Ketika gerakan massa besar membludak seperti gerakan 1998, maka bukan tidak mungkin Gibran harus menyingkir, meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden. Dan sangat mungkin juga akhirnya publik malah jadi marah bersama-sama juga terhadap Prabowo Subianto. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kemarahan publik ketika sudah di luar batas kesabaran sangat mungkin terjadi dan mengulang sejarah 1998. Kita melihat sekarang posisi Gibran Rakabuming Raka sepertinya semakin terpinggirkan juga di pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa Gibran akhirnya memilih menjadi YouTuber? Memilih bermain di YouTube untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang meskipun ketika saya mengikuti apa yang disampaikan Gibran, itu tidak orisinil sebagai pemikiran Gibran Rakabuming Raka, tetapi hanya sebuah pemikiran orang yang disampaikan kepada Gibran. Gibran pun sedang belajar tentang itu, tetapi Gibran memberanikan diri seolah-olah itu pemikiran dia, gagasan dia, dan disampaikan ke publik bahwa dia punya gagasan. Karena memang publik selama ini menuntut, Gibran bisa apa sih? Gibran apa sih? Gibran mau melakukan apa sih? Masa hanya bagi-bagi susu, bagi-bagi bansos? Inilah pertanyaan publik. Nah, Gibran mencoba masuk ke dunia yang memang sedang digandrungi oleh Gen Z, digandrungi oleh anak muda, yaitu AI. Ya, kita memang melihat ini sesuatu yang sangat disenangi anak-anak muda sekarang karena banyak membuat apapun di situ bisa. Bahkan Gibran mengatakan akan memasukkan AI, pelajaran AI pada kurikulum mulai dari SD, SMP, SMA. Dan Gibran tampaknya tidak mengerti ancaman bahaya menjadi paham tentang AI ini. Ini tidak melulu sebuah positif. Justru ancaman kejahatan di balik AI ini sangat tinggi. Nah, Gibran apakah sudah mengerti soal ini? Apakah dia akan mampu menggerakkan, memahamkan anak-anak SD, SMP, SMA tentang kejahatan yang timbul di balik AI? Nah, inilah. Tapi kita tidak sedang membahas soal AI, tapi sedang membahas Gibran yang memilih bermain di segmen YouTube. Karena Gibran sepertinya kehabisan peran di pemerintahan. Ketika bagi-bagi susunya, bagi-bagi bansosnya semakin tidak disukai publik, Gibran mulai beralih mau mengambil suara Gen Z lewat saluran YouTube-nya. Meskipun kontroversi terjadi, dislike pada saat itu menjadi sangat lebih besar daripada like. Dan kemudian hari berikutnya ada tombol like yang jauh lebih besar melebihi viewer channel YouTube. Nah, kembali kepada persoalan awal tadi yang kita sampaikan. Menggelindingnya petisi para Forum Purnawirawan TNI. Ini sungguh sangat menarik. Bagaimana peluang Gibran bisa dijauhkan, disingkirkan dari jabatannya saat ini. Semua serba terbuka. Meskipun secara konstitusi belum ditemukan landasan hukum yang kuat memakzulkan Gibran. Tetapi ketika gerakan politik masyarakat
bergerak di lapangan, di jalanan, dimanapun di lapangan, semuanya bergerak, meminta Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan, maka tidak ada yang bisa menghambat itu. Pasti akan terjadi. Nah, kita lihat sejauh mana nanti Forum Purnawirawan TNI ini akan mampu terus menggelindingkan isu ini, ataukah mereka justru akan redup diam senyap setelah banyak juga jenderal-jenderal kaya yang bicara. Apakah mereka akan diam dengan itu? Kita tunggu percaturan politik ini ke depan seperti apa yang terjadi. Tetapi bagi saya memang Gibran harus dievaluasi. Ini pendapat saya pribadi. Karena Gibran nothing.